Katanya yang kita makan ini semuanya racun. Kita makan apel. Apel apa apel? Kami di Medan apel sama kabel. Pas makan apel, beda apel sama jambu. Jambu bagus, cantik, dibelah berulat. Apel begitu dibelah nggak berulat. Pertanyaannya, kenapa ulat nggak mau makan apel? Karena apel mahal. Bukan. Ulat tidak makan apel karena apel disemprot pestisida. Enggak selesai dicuci pakai deterjen, lalu kita makan apel. Sesungguhnya kita makan apel plus racun pestisida. Saya nemanin istri saya ke pasar belanja. Dia di depan, saya bawa kresek di belakang. Saya kalau di rumah, saya bukan ustadz, saya staf ibu rumah tangga. Terus dia bisik ke saya, masuk ke pasar tradisional, bukan ke mall, pasar tradisional. Dia bisik ke saya, kenapa nggak ada lalat? Saya bilang, kenapa lalat? Mungkin lalat lagi libur. Saya nggak tahu, saya bilang kenapa nggak ada lalat, padahal ini busuk bau. Dia bisik, karena ini disiram formalin. Lalat tahu ini ikan ada formalin, dia cabut. Kita nggak tahu, kita makan ikan plus formalin, masuk ke dalam badan, menggumpal menjadi CANCER. Orang di kampung saya membacanya kanker, cancer. Bagaimana cara membunuh sampah yang masuk ke badan? Dengan cara namanya terapi fasting. Terapi fasting. Fasting artinya puasa. Ternyata kalau kita nggak makan, kita nggak makan pagi, nggak makan siang, nggak makan malam, maka badan kita ini memakan dirinya sendiri. Ada sel-sel busuk, sel-sel racun, sel-sel sampah yang ada di dalam badan ini dimakan oleh badan kita sendiri. Akhirnya kalau kita terapi fasting tadi kita sehat. Ini kertasnya dari Amerika yang nulis bule, bukan Pak Le, bule. Saya ketika membaca ini, kata si bule ini dalam 1 bulan 8 hari tahan makan. Allahu Akbar. 8 hari kata dia. Langsung saya ingat 8 hari. Senin, Kemis, Senin, Kemis, Senin, Kemis, Senin, Kemis. 8 hari. Saya kalau 8 hari kecil Pak Ustadz. Saya sanggup 15 hari. Puasa Nabi Daud. Ingat, puasa Nabi Daud. Yasumu yauman, puasa sehari, wa yuftiru yauman, makan sehari. Soalnya ada juga jamaah nih bu-ibu nanya, Ustadz saya mau nanya apa bu? Apa hukumnya sholat Nabi Daud? Sholat sehari, nggak sholat sehari? Nggak ada itu. Yang ada tuh puasa Nabi Daud. Sholatnya Nabi Daud itu sholat malam, tahajud. Itulah makanya kalau dengar ceramah itu, kalau dengar betul, kalau tidur betul. Jangan dengar sambil tidur. Akhirnya ustadznya ngomong puasa Daud, jamaahnya ngomong sholat. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29. Mantap. Saya maunya puasa full terus. Namanya puasa dahar, bukan dahar. Saya waktu kuliah di Mesir satu rumah sama orang Sunda. Jadi saya mulailah belajar. Yang waktu itu ingat saya susah membedakan antara dahar sama damang. Jadi setiap ketemu dia, kumaha dahar, saya bilang. Bukan dahar mat, damang, kata dia. Oh iya.
Dia sahabat saya, nggak boleh sebut namanya, menjaga kode etik jurnalistik. Kenapa Ustadz Somad nggak pernah nyebut teman-teman Ustadz di dalam ceramah? Ada satu saya sebut, nggak naik pangkatnya. Itulah maka nggak saya sebut. Sedih saya dengan kawan-kawan saya. Mudah-mudahan kamu tetap naik pangkat, guys. Nah, sampai mana tadi? Puasa dahar, bukan dahar. Puasa dahar. Puasa dahar artinya puasa sepanjang tahun. Yang melaksanakan puasa dahar ini namanya Sayyidatuna Aisyah, istri Nabi setelah Nabi Muhammad SAW meninggal. Bapak nggak boleh puasa dahar, karena kalau bapak puasa dahar badannya lemas, istrinya nggak bisa beli baju hari raya. Anak mau sekolah, bapak mau cari nafkah, mau kerja, nggak boleh. Tapi perempuan, suami sudah meninggal, nggak ada tanggungan, maka bagus puasa dahar. Apalagi yang suka, Bu, gimana kabarnya anak Sanu, suami Sanu? Mahasiswa jangan puasa dahar. Mahasiswa disuruh puasa dahar, akhirnya di kelas turun IP 2,5. Ditanya sama orang tuanya, kenapa kamu IP-nya 2,5? Saya sudah kirim belanja uang kuliah. Kata Ustadz Somad, puasa dahar. Saya yang kena. Jadi puasa dahar ini boleh dengan catatan syarat dan ketentuan berlaku. Saya pergi ke Kudus, Jawa Tengah. Sampai di Kudus saya dijamu kasih makan. Lambaikan semua tangan ke drone. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habibi, salam alaika. Salawatullah alaika. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Begitu cara ngusir drone. Hilang dia kan. Nanti kalau muncul lagi kita selawat lagi. Memangnya masalah ini selesai kalau kita marah-marah? Enggak. Ibu juga begitu. Kalau bapak macam-macam, sallallahu alaihi. Tapi kalau dia udah terlalu sering, pagi masalah, siang sallallahu. Puasa selesai habis bulan Sya'ban, insya Allah kabarnya tahun 2025 ini puasa Ramadan kita jatuh pada tanggal 1 Maret. Tapi kita tetap menunggu sidang isbat. Asbata yusbitu isbat. Isbat artinya menetapkan. Pakai sa, isbat. Bahasa Arab itu ada huruf sa, ada huruf shin. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Dalam satu ayat itu yang sebelah tiang. Dalam, oh itu tulisannya Pak Ustadz. Saya sudah lama sholat di sini, nggak tahu kalau itu bacanya. Itu yang diantara tiang, itu di atas. Itu dalam satu ayat itu ada 3 huruf yang mirip. Ada huruf Th,
tha, ada huruf sya, ada huruf sa. Jangan mentang-mentang udah hijrah ngaji semua bahasa Arab itu hurufnya shin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu habis hijrah mimpin yasinan langsung kata sambutan. Berikut ini kata sambutan dari pimpinan wirid yasin kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil. Adapun penceramah kita pada ini adalah Ustadz Abdul Somad. Makanya belajar tahsin. Bulan ini namanya bulan Sya'ban. Ada namanya sidang isbat. Bahasa Arab itu kalau salah menyebutkan hurufnya salah artinya. Kalau bahasa Indonesia iya nggak salah artinya. Siapa yang ceramah tadi? Ustaz Somad. Nggak apa-apa.